Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki yang halal, selamat dunia wal akhirah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab, masuk surga bighairi hisab, masuk surga bighairi hisab, selalu dalam ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala fid dunya wal akhirah, selalu dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Amin, amin, amin. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Agisna, agisna, agisna. Istajib du'ana ya Allah. Istajib du'ana ya Allah. Istajib du'ana ya Allah ya Rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat dimanapun berada, khususnya para subscriber yang selalu menanti dan menunggu video-video yang bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kelak. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang barokah, ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat bagi diri kita, pribadi kita, keluarga kita, masyarakat kita, semua tulab-tolibat kita, murid-murid kita. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang perselisihan umat Islam di akhir zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jelas mengungkapkan bahwa keadaan umat manusia setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bima arabtum min sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajiz. Siapapun di antara kamu yang hidup sesudahku, niscaya kalian akan melihat perselisihan paham yang banyak. Ketika itu pegang teguhlah sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Pegang teguhlah dan gigitlah dengan gigitan gerahammu yang kuat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Beberapa hari yang lewat kita telah menyampaikan sejarah munculnya firqah dalam Islam yang disebabkan karena fitnah setelah wafatnya Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Maka pada masa pemerintahan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, di sanalah terjadi berbagai macam fitnah yang cukup besar yang mengakibatkan perpecahan di kalangan kaum muslimin muslimat. Kemudian setelah wafatnya Sayyidina Utsman, akibat perpolitikan yang cukup keras yang menyebabkan banyak pembunuhan di antara kaum muslimin muslimat pada masa itu. Akibat fitnah dan politik, kemudian terjadi lagi fanatik kesukuan dan kearaban, perebutan khilafah,
hubungan antara umat Islam dengan pemeluk agama lain, penerjemahan buku-buku filsafat Yunani, adanya ayat-ayat mutasyabbihat yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Dari 7 penyebab munculnya firqah-firqah dalam Islam, maka setelah terjadinya berbagai macam kekacauan di dalam umat Islam tersendiri, umat Islam pun terkotak-kotak menjadi 73 golongan sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi radhiyallahu anhu, yang artinya bahwasanya Bani Israel telah berfirqah-firqah, berkelompok-kelompok sebanyak 72 firqah. Sebanyak 72 firqah Bani Israel, dan akan berfirqah umatku menjadi 73 kelompok. Semua mereka masuk neraka kecuali satu. Sahabat-sahabat yang mendengar ucapan ini bertanya, siapakah yang satu itu, wahai Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang satu itu ialah orang yang berpegang sebagai peganganku, i'tiqadku, dan pegangan sahabat-sahabatku. Itulah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi radhiyallahu anhu tentang perpecahan atau kelompok-kelompok yang terjadi pada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani radhiyallahu anhu mengatakan dengan artinya, demi Tuhan yang memegang jiwa Muhammad di tangannya, akan berkelompok umatku sebanyak 73 kelompok, yang satu masuk surga dan yang lain masuk neraka. Bertanya para sahabat, siapakah kelompok yang tidak masuk neraka itu, wahai Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kita melihat dari hadis-hadis yang telah diriwayatkan oleh para imam hadis, maka di dalam buku KNW atau KNWDIan ini tertulis ada 73 kelompok, yang antara lain kaum Syiah 22 aliran, kaum Khawarij 20 aliran, kaum Mu'tazilah 20 aliran, kaum Murji'ah 5 aliran, dan kaum Najariyah 3 aliran, kaum Jabariyah 1 aliran, kaum Musyabbihah 1 aliran. Jumlah aliran itu ada 72 aliran atau golongan, dan yang satunya itu adalah aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang menyebabkan 73 aliran atau golongan. Jadi benarlah apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sejumlah 73 golongan yang terjadi dalam perpecahan yang terjadi di kalangan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk atau tergolong dalam kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah
disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita terbebas dari siksa api neraka. Amin 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 ya rabbal alamin. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan dengan pembahasan berikutnya. Wallahu a'lamu bissawab, wallahul muwaffiq, wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.